Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Afifah dengan NPM 2211080146, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas dengan judul Representasi Pemahaman Konseptual dan Aplikatif Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Pengalaman paling bermakna selama mempelajari dasar-dasar bimbingan dan konseling yang saya rasakan sejak perkuliahan hingga praktik langsung saat PPL. Yaitu awalnya saya pikir BK ini hanya sebatas memberi nasihat ketika peserta didik mengalami masalah. Tetapi setelah saya mempelajari teorinya dan mengalaminya secara langsung, cara pandang saya berubah. Yang pertama, dalam hal bimbingan, saya memahami bahwa bimbingan ini bukan hanya sekedar diberikan kepada peserta didik saat terjadi masalah, tetapi sebagai upaya preventif dan pengembangan potensi. Bimbingan bisa membantu peserta didik mengenal diri, mengembangkan kemampuan, serta mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Sedangkan konseling saya pahami sebagai proses bantuan secara mendalam dan bersifat individual, menekankan pada hubungan yang hangat, empatik, serta menghargai konseli. Di sini konselor tidak menekankan pada solusi, tetapi membantu peserta didik untuk menemukan jawabannya sendiri. Nah, pengalaman saya ketika PPL bahwa sebenarnya peserta didik ini hanya membutuhkan ruang untuk didengar dan dipahami. Selanjutnya, pengalaman saya tentang peran konselor. Nah, di sini peran konselor bukan hanya sebagai pemecah masalah saja, tetapi juga sebagai pendamping, fasilitator, dan pendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik akademik, sosial, dan emosional. Melalui kegiatan PPL, saya menyadari bahwa peran konselor sangat penting. Kenapa? Karena konselor dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku agresif seperti bullying. Pengalaman-pengalaman ini membuat saya semakin menyadari bahwa peran bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan itu penting. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik agar memahami diri sendiri, mengembangkan kemampuan, serta mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Bimbingan diberikan untuk membantu dan mencegah masalah, sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan secara mendalam, bersifat individual, untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dialaminya. Pengertian bimbingan dan konseling berkaitan dengan paradigma BK, yaitu cara pandang bahwa peserta didik adalah individu yang unik dan memiliki potensi untuk berkembang. Dalam bimbingan dan konseling, peserta didik tidak dianggap sebagai anak bermasalah, tetapi sebagai pribadi yang perlu didampingi dan dibantu agar dapat berkembang secara optimal. Paradigma tersebut menjadi dasar dalam visi, misi, dan tujuan bimbingan dan konseling. Visi BK yaitu terwujudnya perkembangan peserta didik yang optimal, mandiri dalam hal kedisiplinan, unggul dalam berprestasi, sikap dan kepribadian yang terpuji, serta kecakapan, budaya saing dilandasi dengan iman dan takwa. Sedangkan misi BK terdapat 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik yang unggul dalam kedisiplinan serta berjiwa mandiri dan mampu bersaing dalam era global. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan kepribadian yang terpuji. Agar layanan bimbingan dan konseling berjalan dengan baik, terdapat fungsi, prinsip, dan asas BK. Fungsi bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik untuk memahami diri serta lingkungannya, mencegah masalah, serta mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Selanjutnya, prinsip bimbingan dan konseling adalah pedoman dasar pelaksanaan layanan yang berfokus pada individu, bertujuan untuk membantu individu agar mampu mengarahkan dan menyelesaikan masalahnya sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling adalah
membantu individu mencapai perkembangan optimal, kemandirian, dan penyesuaian diri yang baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Selanjutnya terdapat asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu konselor wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi konseli. Yang kedua, asas kesukarelaan. Konseli berpartisipasi dalam layanan secara sukarela, tidak dipaksa. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu konseli bersedia membuka diri dan tidak berpura-pura. Yang keempat, asas kegiatan, mendorong konseli untuk berperan aktif, berpartisipasi. Yang kelima, asas kemandirian, membantu konseli agar mampu berdiri sendiri dan membuat keputusan. Yang keenam, asas kekinian, yaitu layanan berfokus pada masalah yang dialami konseli saat itu. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Layanan ini tidak statis tetapi berkembang seiring waktu. 8. Asas keterpaduan, layanan bimbingan yang berintegrasi secara harmonis. 9. Asas kenormatifan. Apa itu? Yaitu kegiatan harus sesuai dengan norma agama, sosial, dan budaya. 10. Asas keahlian, yaitu layanan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan profesional. 11. Asas ahli tangan kasus. Konselor menyadari bahwa keterbatasannya dan mengalihkannya kasus ke ahli lain jika diperlukan. Dan yang ke-12, asas tutwuri handayani, merupakan dorongan untuk konseli maju secara mandiri dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu di sini kita akan menganalisis kasus mikro, yaitu seorang peserta didik kelas 7 SMP yang bernama April sering diejek oleh teman-temannya karena cara bicaranya yang pelan. Akibatnya April menjadi pendiam dan jarang berinteraksi di kelas. Dia terlihat kurang percaya diri. Saat guru mengajak diskusi April lebih memilih diam karena takut diejek lagi. Dari kasus ini, bidang layanan yang relevan adalah bidang sosial dan pribadi. Kenapa? Yang pertama, bidang sosial. Masalah yang dialami April berkaitan dengan hubungan dengan teman sebaya dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Yang kedua, bidang pribadi. Karena ejekan tersebut, April menjadi kurang percaya diri dan kondisi emosional April terganggu. Selanjutnya, jenis layanan bimbingan dan konseling dan alasannya. Dalam kasus ini, jenis layanan BK yang saya pilih adalah layanan konferensi kasus. Layanan konferensi kasus adalah forum pertemuan terbatas yang diselenggarakan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk membahas masalah peserta didik atau klien secara komprehensif. Alasan pemilihan layanan ini karena masalah yang dialami oleh April bersifat pribadi dan menyangkut perasaan, seperti tidak nyaman serta kurang percaya diri. Melalui layanan ini, konselor dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar April berani menceritakan perasaannya, serta dibantu memahami masalahnya, menemukan cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menghadapi situasi sosial di sekolah. Pemahaman dasar bimbingan dan konseling sangat krusial bagi identitas profesional seorang konselor, karena menjadi pondasi dalam menjalankan peran secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan memahami konsep, tujuan, fungsi, serta prinsip bimbingan dan konseling, konselor mampu memberikan layanan yang benar, terarah, dan membantu peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika layanan bimbingan dan konseling dijalankan tanpa memahami asas dan prinsip, maka akan muncul konsekuensi etis yang serius, misalnya pelanggaran asas kerahasiaan yang dapat membuat peserta didik kehilangan rasa aman dan kepercayaan. Konselor juga beresiko bersikap menghakimi, memaksakan solusi, atau bertindak di luar kewenangannya.
Hal ini tidak hanya merugikan peserta didik, tetapi mencoreng citra profesi konselor dan dapat menimbulkan masalah profesional. Oleh karena itu, pemahaman dasar bimbingan dan konseling ini wajib dimiliki agar konselor dapat bekerja secara profesional. Saya menyatakan bahwa seluruh isi video ini disampaikan berdasarkan pemahaman pribadi saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling, tanpa menggunakan bantuan AI generatif dalam penyusunan narasi.